sabar. Merupakan perintah Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Harus, ya, sangat penting karena keuntungannya ada dua. Satu, kita bisa mengekspresikan diri kita mengikuti suatu aktivitas. Tentu aktivitas di sini adalah aktivitas yang positif. Jadi bagi kalangan anak muda itu harus, karena memang disitulah wadahnya kita bisa mengaktualisasikan diri kita, hobi kita, kemampuan kita. Kemudian juga yang kedua, kita bisa sekaligus sambil menyelam minum air. Jadi pada saat kita mengaktualisasikan kemampuan kita, diri kita, kemudian persaudaraan kita, kita juga sekaligus menolong agama Allah sesuai dengan tuntunan syariah yang ada dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Banyak, sangat banyak. Ya, yang pertama yang tadi sudah dijelaskan, setiap ikhwan ataupun setiap akhwat dapat mengaktualisasikan kemampuan dirinya, khususnya dalam bidang berorganisasi. Ya. Tidak semua orang mendapatkan pengalaman berorganisasi. Kalau mungkin dia dulunya pernah aktif di OSIS, ya bisa jadi dia mendapatkan pengalaman berorganisasi, atau misalkan dia aktif di LDK, ya bisa jadi dia mendapatkan pengalaman seperti itu. Tapi kan untuk yang backgroundnya dulunya saat SMA kulehe, artinya tidak bisa gaul gitu, terus pas kuliah juga tidak mau terlibat dalam aktivitas kampus, ya tentu dia tidak memiliki pengalaman dalam organisasi. Jadi di komunitas minimal dia mendapatkan pengalaman itu. Yang kedua, selain dari pengalaman mengaktualisasikan diri dalam bidang organisasi, tentu dia akan bersosialisasi lebih matang, ya, karena pastinya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu pasti ada trengnya atau ada dinamikanya. Nah, di situ bisa menambah kedewasaan seorang ikhwan ataupun seorang akhwat, apalagi pada saat dia dalam tanda petik memanage emosinya, khususnya dalam bidang pada saat dia mungkin agak sedikit ada rasa suka antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu betul-betul dia bisa memanage perasaannya itu sehingga dia tidak terlibat perasaan, tapi dia betul-betul profesional. Jadi keuntungannya dalam komunitas itu sangat-sangat banyak. Cuman yang jadi masalah adalah si ikhwan ataupun si akhwat itu mampu atau tidak mampu dia bisa memanage perasaannya dan bisa memanage pergaulannya. Jadi keuntungannya sangat-sangat banyak. Dan yang terakhir adalah tentunya dia secara tidak langsung, walaupun hanya kasarnya menuliskan gitu ya, sekretaris, ambil contoh dia pekerjaannya sekretaris, atau dia hanya membuat laporan keuangan, dia memiliki sumbangsih yang sangat besar di dalam dakwah. Kita kan nggak mungkin terjun semua menjadi dai dan daiyah, tapi kita bisa terjun sesuai dengan kemampuan kita dalam menegakkan agama Allah. Nah, salah satunya adalah komunitas dakwah. Jadi dengan komunitas dakwah itu semuanya berperan dalam dakwah dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing.
Prinsip yang pertama mungkin adalah yang harus melandasi seorang ikhwan ataupun seorang akhwat dalam berdakwah adalah satu, dia berdakwah, dia bergerak dalam komunitas dakwah harus dilandasi oleh niat karena Allah Ta'ala, bukan karena faktor sesuatu yang bisa berupa materi atau faktor seseorang yang bisa berarti mengayasi akhwat jadi semangat dakwahnya, mengayah ikhwan jadi semangat dakwahnya. Bukan hal itu, tapi yang harus kita lakukan adalah betul-betul karena niat Allah, dimotivasi oleh Quran surat Muhammad ayat 7. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah itu dunia yang bukan hingar-bingar, tidak menjanjikan materi dan tidak menjanjikan popularitas ya. Dakwah adalah dunia yang betul-betul meminta pengorbanan kita, harta kita, jiwa kita, bahkan darah kita kalau perlu. Jadi bukan dunia popularitas dan juga bukan dunia materi duniawi ya. Jadi jangan pernah berharap dalam dunia dakwah kita mendapatkan keuntungan materi, dan jangan pernah berharap di dalam dunia dakwah kita mendapatkan nama besar atau ketenaran. Dan yang terakhir, dalam berdakwah jangan pernah merasa ujub ya, merasa bahwa dakwah ini, komunitas dakwah ini bergerak hanya gara-gara kita. Tapi semuanya adalah betul-betul usaha bersama ya, gerak bersama, gerakan bersama dalam tercapainya dakwah, menegakkan dakwah Quran Sunnah. Jadi jangan pernah merasa menjadi orang yang paling berjasa dalam dakwah. Itu yang ketiga. Maaf, yang terakhir, dalam dakwah itu selalu ada naik turun. Nah itu kita harus bisa survive pada saat mungkin kalau kita berdakwah jamaahnya sedikit ya, mungkin dalam saat berdakwah orang yang kita tegur, orang yang kita nasihatkan bisa jadi apatis, tidak menggubris, bahkan mendapat perlawanan dari orang yang kita dakwah. Itu adalah harus menjadi prinsip bagi seorang ikhwan ataupun akhwat yang berjuang dalam komunitas dakwah. Jadi harus karena Allah Ta'ala, bukan materi duniawi, bukan juga materi popularitas. Ketiga, jangan pernah merasa menjadi orang yang paling berjasa dalam dakwah. Dan yang terakhir, jangan kaget kalau jamaahnya sedikit, jangan kaget kalau kita bikin event tidak mendapat tanggapan dari masyarakat, dan jangan kaget kita bikin suatu acara bahkan ditentang oleh masyarakat. Itu adalah hal-hal yang harus dipahami bersama, sehingga seorang aktivis dakwah sebelum terjun ke medan dakwah, sebelum dia gabung dalam komunitas dakwah, dia sudah tahu untung ruginya, sehingga minimal pada saat dia berjuang itu jadi bekal sehingga dia survive, dia mampu mendapat tantangan ataupun cobaan pada saat dia aktif dalam dunia dakwah atau dalam komunitas dakwah. Kita harus berdakwah sampai kapan? Ya idealnya sih sampai kita wafat. Jadi dakwah itu adalah sebuah perjuangan yang tidak akan berhenti. Karena Rasulullah pun berdakwah sampai wafat. Jadi kalau ditanya kapan kita berdakwah, ya sampai kita wafat. Dan mulai kapan kita berdakwah? Ya saat ini. Saat ini, kemudian dari hal yang paling kecil, kemudian tidak ditunda-tunda. Jadi sekecil apapun kita memiliki peranan dakwah, itu harus kita aktualisasikan. Dan tidak harus semua yang tadi diungkap, semua orang harus terjun menjadi dai atau daiyah. Tapi dia mampunya apa? Berkontribusi apa dalam dakwah? Nah, di dalam komunitas dakwah itu memiliki keuntungan tiap ikhwan atau akhwat itu bisa berkontribusi, walaupun mungkin di hadapan manusia sangat kecil, tapi bisa jadi di hadapan Allah sangat besar, karena dia betul-betul berperan dalam
kalau ditanya dari kapan, ya dari saat ini, mulai dari hal yang kecil, apa yang kita bisa, kemudian sampai kapan, ya sampai kita wafat. Dalam berdakwah tentu memiliki untung rugi, ya. Namun untung rugi ini dalam kapasitas sebagai seorang manusia.